Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah sampai nanti di hari ini. Di hari ini kita bakal bahas Matplotlib. Nah, nanti di minggu keempat, teman-teman diusahakan kita bakalan bahas statistika dulu. Jadi kita review dari awal, tapi nggak review semuanya. Dalam artian kita biar fondasi statistikanya kuat nanti di minggu besok gitu ya. Nah, sebelumnya teman-teman di sini saya mau jelasin yang namanya matplotlib. Nah, matplotlib itu digunain buat yang namanya kita buat suatu grafik, suatu garis dan sebagainya, itu kita pakai yang namanya matplotlib. Nah, yang pertama teman-teman download dulu yang VG Cells ini. Oke, diklik aja nih, kalau teman-teman klik ini, nah klik ini, nanti teman-teman tuh bakal diarahinnya ke sini. Nah, ini kalau udah kayak gini teman-teman, teman-teman download-in aja. Nih, download di sini nih, download-nya di sini ya. Nah, kalau misalkan teman-teman tugas Excel, kalau tugas Excel mungkin harus dibuka dengan spreadsheet dulu, baru nanti di-download. Tapi kalau ini nggak perlu, karena kita udah langsung ngolahnya di sini. Nah, berarti gimana tuh, Kak? Oke, berarti teman-teman itu langsung klik di bagian sini, ya, diklik di bagian download. Oke, tunggu sebentar, emang agak loading. Nah, nanti kalau udah download, ini udah kelar, nanti teman-teman langsung aja di-upload. Nah, gimana tuh, Kak, cara nguploadnya? Oke, cara nguploadnya teman-teman ke bagian sini nih. Nah, di sini teman-teman ke bagian sini. Oke, di sini ada tulisan upload ke penyimpanan sesi. Oke, misalkan saya klik ini. Oke, kalau teman-teman klik, nanti teman-teman cari filenya dulu. Oke, misalkan saya cari filenya di drive-nya misalkan saya simpan di pengumpulan dataset. Nah, ini oke. Oke, tadi kita namanya VG Cells. Oke, ini VG Cells-nya. Oke, VG Cells-nya kita klik. Nanti kita VG Cells-nya habis kita klik. Kalau udah kita klik open. Ya. Nah, kalau udah diklik open, kita tinggal tunggu di sini aja nih. Kayak tinggal tunggu di sini aja. Ini emang agak loading dikit. Oke, ini agak loading dikit. Nah, kalau udah ke-upload, dia bakal ada di sini. Jadi saya ulangin, diklik dulu. Nanti habis diklik, teman-teman ke bagian sini. Oke, ke bagian sini nggak perlu dibuka dengan spreadsheet, karena ini kita bakal langsung ngolahnya di sini. Beda halnya dengan kalau teman-teman kerjain tugas Excel, mungkin teman-teman langsung kerjain buka dengan spreadsheet dan sebagainya. Tapi ini nggak perlu, jadi teman-teman cukup di sini aja, nanti teman-teman ke bagian sini. Ya, ke bagian download, nanti habis itu kita upload. Uploadnya di sini, gitu ya. Nah, kalau teman-teman udah upload kayak tadi caranya tinggal diklik kiri. Nah, nanti klik, cari filenya, klik ini, misalkan open. Nah, nanti habis itu teman-teman, video sales-nya ada, habis video sales-nya ada, terus teman-teman nanti ke bagian, sini, dicek ya, kalau udah kayak gini udah bisa di ini. Oke, di sini saya bakal, review satu-satu maksud dari setiap code yang ada di sini. Oke, yang pertama kita bakal kenalan dengan Matplotlib. Oke, di minggu kemarin saya udah kasih tahu, kalau di bahasa pemrograman itu ada namanya library. Nah, gampangnya kalau di laptop di perangkat komputer dan, eee, perangkat, perangkat, eee lunak lainnya maupun perangkat keras, kalau misalkan kita, namain library, ibaratkan library itu kayak ini ya, kayak fitur. Jadi kalau kita pakai HP itu kan ada fitur-fiturnya. Nah, fitur-fitur itu kan bisa kita pakai kapan pun. Nah, caranya ya beda-beda, tinggal diklik, tinggal dipencet dan sebagainya. Tapi kalau misalkan di bahasa pemrograman, fitur itu namanya library, gitu ya. Fiturnya namanya library, dan library itu harus dipanggil terlebih dahulu. Nah, contohnya kayak gini, kita bakal pakai, Pandas, Aspidi, dan pakai Matplotlib. Oke, saya bakal jelasin satu-satu maksudnya apa. Oke, biasanya dalam kita manggil, library itu emang dikasih as ya, as itu maksudnya adalah alias ya. Nah, gunanya itu buat menyingkat. Nah, emang dari awalnya dia tuh emang disingkat sebagai PLT, dan ini kita nggak bisa singkat macam-macam. Dalam artian gini, "Kak, ini kan" oke, tunggu sebentar, ini pentabnya udah nyambung belum ya? Oke, tunggu ya. Nah, oke, pentabnya tetap belum nyambung, tunggu sebentar. Oke, berarti saya copot dulu keyboard-nya. Nah, jadi gini teman-teman. Oke,
Nah, jadi gini, kalau misalkan kita buat, manggil suatu library di basic pemrograman, ini kita nggak bisa oke, biasanya di batch kemarin di batch kemarin, eee dan sebelum-sebelumnya banyak yang tanya kayak gini, "Kak, ini kan alias kan singkatan ya, maksudnya alias kayak panggilan gitu. Nah, ini boleh nggak diganti?" Ini nggak boleh, ini udah suatu, hal yang saklek, hal yang pakem. Jadi teman-teman, import matplotlib ini jelas ini biasanya buat ini grafik, ini library-nya buat grafik, sorry, ini buat grafik, ini buat grafik, dan ini buat pengolahan data. Ini buat pengolahan data, gitu ya. Kenapa pandas dibutuhin? Karena buat sampai ke tahap grafik, buat nyampe ke tahap ini, oke, data perlu diolah dulu nih teman-teman, diolah. Nah, cara ngolahnya ya dengan pakai pandas. Jadi data perlu diolah dengan pandas ini. Jadi kenapa ada pandas sih, Kak? Karena kita perlu olah datanya dulu. Oke, sebenarnya tergantung case-nya ya, tergantung case-nya. Kadang eee, ada, library NumPy juga, kadang ada library ini juga. Jadi benar-benar tergantung case-nya, kapan teman pakai, yang pasti kalau kita mau olah, mau mau buat suatu grafik, itu jarang banget dalam kasus real case-nya itu kita, langsung tampilin grafik, enggak. Oke, mungkin kalau di Excel kita bisa langsung insert dan sebagainya, tapi kan enggak juga. Di Excel pun kalau kita di kerjaan Excel, kita pasti kan, di apa, diolah dulu kan datanya, dihapus-hapus dulu, dikasih rumusnya, dikasih ini, baru kita olah data, baru kita tampilin grafiknya, kalau dalam real case kerjaan gitu. Nah, sama halnya dengan di Python juga kayak gitu. Nah, oke, selanjutnya kita baca data VG Sales. Masih ingat ya, ini kan datanya lihat ya, oke lihat dulu, oke ini ternyata nggak ini, coba kita ke penyimpanan dulu. Oke, di penyimpanan VGSA sudah ada nih. Nah, gimana caranya kalau kita mau panggil namanya .csv ya, berarti kita tinggal gini aja. Pertama kita buat dulu suatu variabel, misalkan variabelnya saya kasih nama A deh. Oke, atau kalau teman-teman ditonton pembahasan tugas, oke saya kirim dulu pembahasan tugasnya. Oke, pembahasan tugasnya boleh di-download. Nah, kalau di pembahasan tugas, oke ini juga ada NumPy ya, import NumPy SNP. Jadi teman-teman biasanya kalau misalkan, ketemu soal kayak gini, buat jaga-jaga nanti NumPy kepake, misalkan import NumPy, SNP. Oke, boleh sebanyak mungkin, library yang teman-teman mau panggil dulu, gitu, lebih bagus gitu. "Kak, kalau nantinya ada library yang nggak kepake gimana?" Ya nggak apa-apa, bagus. Kayak teman-teman kalau keluar kan bawa payung atau bawa jas hujan. Kalau nanti payung atau jas hujan nggak kepake ya nggak masalah gitu kan, berarti kan nggak hujan dan bagus gitu ya, berarti teman-teman nggak perlu pakai jas hujan. Jadi sesuai dengan kebutuhannya. Jadi ini semua tergantung semua kebutuhannya. Jadi ini bukan sesuatu yang harus diingat ya, ini bukan sesuatu yang diingat, tapi teman-teman harus dilihat dulu case-nya kayak gimana, dan saran saya panggil sebanyak mungkin di library-nya. Oke, selanjutnya kita code di sini. Oke, kita code di sini. Misalkan saya buat nama variabel df. Oke, tadi kan saya pengen buatnya A, tapi saya sesuaikan dengan pembahasannya. Oke, df sama dengan, oke di sini pd.read_csv. Nah, sebenarnya nggak usah dihafalin. Kalau misalkan teman-teman tipenya CSV ya .read CSV. Kalau Excel ya XLSX gitu. Jadi tergantung dari tipe filenya gitu. Datanya di belakangnya, di save-nya sebagai apa nih? Di belakang sininya di save-nya sebagai apa. Nah, oke lanjut. Ini tinggal ketik satu. Nah, disamain aja namanya. Oke, namanya kalau teman-teman daripada ketik panjang kayak gini, biasanya kalau misalkan ke saya waktu baru belajar tuh kayak gini, diketik panjang ini is oke. Tapi kan kadang ada data yang kayak gini nih. Ada data yang kayak gini nih teman-teman di nama filenya. PD, ERB, Jakarta. Nah, ada yang datanya kayak gini. Ini kan mungkin masih oke lah kalau diketik. Cuman kalau datanya panjang banget misalkan 2021, sip 08, sip 09, sip lagi 02, oh, nah kayak gini. Ini bakal panjang banget, kan capek kalau diketik satu-satu. Nah, baiknya gini aja, kalau misalkan pakai, Google Collaboratory ataupun nanti di Jupyter Notebook, nah, teman-teman kayak gini aja nih, ganti nama file, ini di-copy paste aja langsung. Nih, di-copy paste kayak gini, copy, hasilnya kayak gini. Gitu ya, nanti klik enter, klik df. Nah, df-nya tergantung nih teman-teman. Oke,
Biasanya kalau misalkan buat inspeksi itu ya paling atas, paling atas gini, 5 paling atas. 5 paling atas ya tinggal variabelnya apa, df.head buka kurung. Nah, ini kan 5, jadi nggak perlu diisi 5 ya, nggak perlu diisi 5, karena udah otomatis dia 5 nih. Teman-teman klik Ctrl Enter, hasilnya tuh kayak gini, teman-teman. Lihat ya. Nah, kalau teman-teman lihat, oke saya jelasin sekali lagi. Jadi kalau misalkan mau inspeksi data itu, biasanya kita cuman di paling atas aja. Kenapa paling atas aja? Karena dia tuh udah ada apa, yang penting dia udah ada header-nya, pertama, dia udah ada header, ini header ya. Dia udah ada header-nya, yang penting header tuh judul kolomnya. Nih, dia udah ada header-nya, terus dia udah ada tipe datanya nih. Oke, tipe data-datanya tuh kayak gini. Yang penting kita udah tahu, oh ini tipe datanya berarti kan float. Ya, ini float, ini float, ini float, ini float gitu, ini string misalkan gitu. Nah, yang penting kita udah tahu tipe datanya. Yang penting itu aja sih kalau buat inspeksi data. Oke, saya lanjutin lagi. Sekali lagi saya tiba. Nah, saya jelasin lagi. Jadi gini teman-teman. Oke, ini nama variabelnya, jadi tinggal nama variabel, jadi variabel.head gitu ya. Gampangnya sih variabel .head. Nah, nama variabel apa? Tadi kita df, berarti kan df.head. Nah, ini. Kalau teman-teman ininya diisi, oke, mungkin di minggu kemarin belum ada yang nggak ikut. Di sini, kalau misalkan kita mau ngisi, misalkan kita mau ngisi 1, berarti artinya itu baris ke 1 aja yang diambil. Kalau misalkan kita isi 2, 2 baris paling awal. 2 baris paling awal. Berarti paling awal ya, kalau head. Kalau 3 berarti kan 3 baris paling awal. Kalau 4 ya berarti 4 baris paling awal gitu. Nah, kalau default teman-teman nggak ngisi kayak gini nih. Default-nya 5. Default-nya 5. Default itu 5. Default tuh dari sananya. Oke, kurang lebih kayak gini cara kita nampilin datanya kalau misalkan kita pengen inspeksi data. Jadi kita biasanya inspeksi data dulu pakai .head. Oke, ada yang mau tanya dulu? Lanjut, Mas. Oke, lanjut ya. Oke, saya izin lanjut. Oke, kalau ada pertanyaan boleh banget. Ini saya bakal pelan-pelan, biar teman-teman kayaknya nggak ada yang ketinggalan, gitu ya. Nah, oke, di sini, oke, teman-teman lihat dulu di sini. Oke, saya jelasin dulu. Nah, kita biasanya preparing data. Oke, di sini teman-teman baca soal deh, memanipulasikan data dengan menggrupkan data. Nah, grup data itu pakai group by. Oke, pakai group by dan kemudian ambil rata-rata penjualan untuk setiap region kecuali 12 berdasarkan kategori genre. Oke, ini enaknya. Oke, saya langsung jelasin di sini aja. Saya langsung dijelasin di pembahasan. Oke, tunggu sebentar. Saya mau zoom out. Oke, saya mau zoom out. Tunggu sebentar. Biar kelihatan semuanya. Oke. Nah, ini ya. Nah, oke teman-teman. Ini agak susah pakai pen tab. Nah, segini ya. Nah, kita kan punya data kayak gini nih awalnya. Oke, saya screenshot. Maksud dari group by itu gimana sih? Oke, group by ini sebenarnya mirip-mirip kayak pivoting, tapi jangan samain group by dengan pivoting. Pivoting juga ada. Kalau teman-teman tonton video yang di Google Classroom, itu ada cara pivoting gitu di Python tuh gimana. Tapi group by mirip, tapi bukan berarti pivoting ya. Dia mirip, tapi bukan berarti persis gitu ya. Nah, gini, group by kita menggrupkan data. Oke, kita kan punya data nih kayak gini nih, lihat di expected output-nya. Nah, kita disuruh menggrupkan data berdasarkan genre, kemudian ambil rata-rata penjualan. Kenapa sih kita disuruh berdasarkan genre dulu? Karena gini, karena dalam analisisnya, jadi teman-teman kalau misalkan pengen melakukan sesuatu di bahasa pemrograman, jangan lihat dari awalnya, tapi lihat dari akhirnya. Oke, misalkan teman-teman di pembahasan, jangan dihafalin dari atasnya. Jangan lihat dari atasnya. Jadi cara bacanya, teman-teman lihat dulu apa sih yang diharapkan. Oh, yang diharapkan itu adalah kita bikin, kita bikin apa? Kita bikin grafik nih, kita bikin grafik rata-rata penjualan, lihat. Kita bikin grafik rata-rata penjualan berdasarkan genre. Oke, saya ulangin, kita bikin grafik rata-rata penjualan berdasarkan genre. Berarti grup by-nya ya genre gitu, karena kita mau buat grafik itu. Jadi dibacanya dari bawah. Kalau nanti teman-teman saya kasih pembahasan soal Python dan sebagainya, bacanya selalu dari bawah. Kalau buat grafik ya, kalau buat grafik atau bahkan apapun, lihat di paling bawahnya. Karena di paling bawah, oh berarti ini adalah
outcome yang diharapkan atau maksudnya hasil yang diharapkan di akhirnya itu kayak gimana, gitu ya. Jadi kita oke ini nggak usah dulu dihafalin, jadi ini teman-teman fokus di, oh berarti kita pertama kita harus apa, ya kita harus grup B dulu berdasarkan genrenya. Oke, nanti saya kasih tahu kenapa kita harus ditransformasi, oke. Jadi kita grup B dulu ya sama teman-teman, ini variabel ya, jadi tinggal sebenarnya variabel baru, oke, variabel barunya. Oke, variabel baru sama dengan ya tinggal gini aja. Variabel lamanya, variabel lama dot group by. Oke, group by-nya saya kasih warna hitam ya karena dia rumus. Group by. Nah, terus teman-teman langsung aja dibuka kurung, misalkan apa? Kolom 1, oke, kolom kolom 1 yang diharapin ya, kolom yang diharapin bakal jadi ininya, bakal jadi indeksnya. Ini kolom 1. Oke, ini kolom 1 bakal ditempatin di sini. Kolom 1, nah sisanya di sini. Nih kolom sisa. Kolom sisa. Nah, selanjutnya teman-teman gini, oke karena kita mau nampung lebih dari satu nih, lihat ya, fokus di sini. Nih, kita pengen nampung lebih dari satu, berarti kita pakai Kurokawa Siku yang kayak gini nih. Nih, set, set, gitu ya. Jadi ini kolom selanjutnya, kolom 2, terus kolom 3, tapi jangan lupa pakai petik ya, dan seterusnya. Ditutup, ditutup. Nah, nanti dot mayan, teman-teman. Nah, dot mayan di sini adalah agregasinya. Oke, ini adalah agregasinya. Oke, agregasi. Oke, agregasi itu apa sih? Agregasi ya, kayak statistika sederhana ya, kayak misalkan sum, mean, eee, mean, median, median, max, minimum gitu ya. Max dan minimum. Nah, ini mediannya, agregasinya. Jadi dot agregasinya apa? Gitu. Nah, nanti ketika kita udah itu, kita tinggal panggil lagi aja variabel baru. Tinggal panggil terakhir, klik enter, variabel baru. Gitu. Jadi ini variabel lama, dot group by, nanti kolom satunya apa, baru kolom kedua dan seterusnya, dot agregasinya. Oke, ini saya langsung copy paste di sini aja. Kalau teman-teman mau copy paste langsung bisa, tapi saran saya dicobain dulu diketik, karena ini kan saya buat mempercepat waktu biar kita nggak kelamaan di ininya. Nah, oke. Nih, kayak gini. Klik di run aja dulu, nah hasilnya tuh kayak gini. Oke, itu yang pertama. Oke, kalau ada pertanyaan nanti boleh langsung ditanyain aja. Selanjutnya gini, oke, selanjutnya kalau teman-teman oke, selanjutnya kalau teman-teman mau tampilin suatu grafik, saya kasih, ini dulu ya. Kak, kenapa sih kita harus transformasikan bentuknya tuh jadi kayak gini sih, Kak? Oke, kenapa harus jadi kayak gini, Kak? Apanya, eee, ditransformasikan. Oke, pertama gini, teman-teman lihat deh, dia tuh, eee, rata-rata, penjualan video game berdasarkan genre, tapi dia lihat deh, berdasarkan apa? Ya, berdasarkan dari regions-nya, regions-nya, wilayahnya. Oke, kalau teman-teman bingung, Kak, apa sih NA sales dan, NA sales, EU sales, Japan sales, dan other sales? Ini gampangnya adalah ini North America, oke, penjualan di North America, penjualan di Uni Eropa, penjualan di Jepang, dan penjualan di belahan dunia lainnya, di luar dari, North America, Eropa, dan, Japan, dan, sebagainya gitu, di luar dari 3 region ini. Misalkan berarti Indonesia. Berarti Indonesia maksudnya ke other sales, atau misalkan Malaysia, Asia Tenggara masuknya ke other sales. Jadi kurang lebih kayak gitu. Jadi kita ngamatinnya berdasarkan genre dan, umumnya teman-teman lihat dulu. Oke, jadi, saya udah jelasin di pertemuan pertama Excel, masih ingat kalau dalam, default-nya gimana tiap software kalau nampilin suatu grafik, oke, dalam default-nya, oke misalkan kita punya grafik kayak gini ya, oke grafiknya kayak gini. Nah, ini kolom X, ini kolom, ini yang bakal ditampilkan di kolom Y, kolom Y. Nah, secara default-nya gini, kolom paling kiri ini, secara default, kolom paling kiri ini, dia bakal ditampilkan di sumbu X. Gitu. Di tabelnya, di tabel paling kiri, kolomnya dia bakal diginiin. Oke, teman-teman lihat sendiri nih. Teman-teman lihat, no. Genre, NA sales, EU sales, Japan sales, other sales. Nah, ini nih, 4 ini, dia bakal ditampilin nih di sumbu X. Itu default-nya kayak gitu. Dan memang harus ditransformasiin dulu biar kayak gitu. Kalau di Excel mungkin kita bisa langsung otak-atik X, Y, dan sebagainya. Sebenarnya kita bisa, cuman
Kalau misalkan lebih enak kayak gitu. Jadi ditransformasiin dulu datanya, biar nanti kita langsung ketika kita buat grafik, kita langsung kayak gini, gitu ya. Nah, oke, kita langsung praktekin aja. Jadi cara buat grafik, kalau teman-teman baca di Google Classroom ya, itu agak ribet pakai dot transformation dan sebagainya. Tapi di sini nggak perlu pakai dot transformation, teman-teman. Teman-teman nggak pakai dot transformation ya. Jadi teman-teman tinggal pakai dot .t aja. Oke, tinggal pakai dot .t aja. Oke, jadi misalkan saya simpen di df_group. Nah, tapi lagi-lagi gini, kalau teman-teman mau membuat sesuatu hal yang baru, misalkan teman-teman harus buat variabel baru dulu. Oke, variabel baru sama dengan kan variabel namanya df.group, kan tinggal .t aja, tinggal tambahin .t dan literary kayak gini. Jadi kita tinggal tambahin .group aja, df_group, sorry, df_group.t, kurang lebih kayak gini teman-teman. Oke, kita run, hasilnya tuh kayak gini. Oke, ada lagi yang mau ditanyain kira-kira? Nah, ini bisa, cuman belum dipanggil. Jangan lupa dipanggil ya. Kadang kalau Bu Guru kayak gitu. Nah, nih dipanggil lagi yang lamanya. Oke, dan jangan sampai typo ya. Oke, kalau di Python tipe besar kecil tuh ngaruh banget. Kalau di Excel mungkin besar kecil tuh masih nggak masalah. Kalau di Excel tergantung inputannya. Kalau di Python besar kecil tuh ngaruh banget. Kalau di Excel tuh nggak begitu ngaruh sebenarnya besar kecilnya. Misalkan df_t, t-nya kecil itu nggak masalah. Excel tetap baca yang sama. Karena Excel bacanya bukan bukan apa ya? Bukan tipe case-nya, bukan upper case-nya, lower case-nya, proper case, bukan yang mereka baca. Yang mereka baca adalah ya, yang mereka baca adalah inputannya, gitu, teman-teman. Oke, sampai sini dulu ada yang mau tanyain? Pertama kenapa harus ditransformasi tadi? Aman sampai sini? Oke, saya coba dulu tanya ke sini. Aman, Kak? Oke, kalau aman, kita ke bagian soal 4. Oke, di soal 4 ini agak panjang. Oke, agak panjang banget. Oke, makanya saya langsung kasih teman-teman pembahasan biar saya tuh langsung jelasin maksudnya, gitu ya. Karena kalau saya ketik segini, lihat kalau saya ketik segini bakalan riweh gitu, teman-teman. Oke, saya inikan dulu, sorry. Entar kalau ada cara cepatnya juga saya kabarin juga, tapi cara cepatnya juga agak ini ya, agak susah buat dilakuin. Nah, oke, ini sebenarnya template. Oke, emang kalau dalam kayak gini teman-teman emang banyak kita pakai template baik di Stack Overflow maupun di GitHub orang lain gitu ya. Maksudnya kita lihat template, oh buatnya kayak gini, nanti kita tinggal ganti variabelnya gitu aja. Itu hal yang lumrah dalam pemrograman dan sebagainya. Yang penting kalau kita mau build sesuatu, ini kan buat olah data, tapi kalau kita mau build sesuatu, developer, misalkan kita nggak plagiat dan sebagainya, misalkan kayak pixelnya atau desain-desainnya itu nggak ini. Tapi kalau misalkan buat olah data is okay, kayak gitu ya, is okay diinikan, tapi kita mesti apa ya, kita mesti proper. Dan kalau misalkan kita mau diupload ke GitHub, mungkin nanti kita perlu izin dan yang penting kita nggak copy paste langsung semuanya gitu kan. Kita harus bedain ininya nih. Karena case-nya beda-beda tiap orang gitu. Paling kita lihatnya di sininya nih. Oh, df_t kayak gini. Yang di sininya terus tadi variabel. Di sini kolom, di sini kolom gitu. Nah, oke, saya langsung jelasin aja. Oke, yang pertama teman-teman gini. Oke, yang pertama teman-teman, oke ini udah kolomnya, oke. Nah, teman-teman buat dulu grafik. Oke, mungkin nanti di minggu terakhir saya coba jelasin tentang tentang grafik ya, cara buat grafik Matplotlib itu kayak gimana kalau secara dasar ya. Tapi sebenarnya teman-teman baiknya sebenarnya emang sebelum Zoom, baiknya teman-teman ditonton dulu recording materinya, tapi is okay saya langsung jelasin dulu aja. Jadi gini, oke, tadi boleh dilihat di materi tentang data visualisasi di Google Classroom. Nah, entar saya kasih, atau enggak di Sabtu depan juga saya jelasin lagi kayak gimananya. Nah, jadi gini teman-teman, ini kan, kita tuh definisin kanvasnya dulu. Oke, ini saya jelasin satu-satu. Jadi fig, ax itu buat kita definisin kanvasnya. Jadi kalau kita mau buat grafik, kita buat kanvasnya dulu nih.
fig,as. Nah, sama dengan ini template ya, plt.subplots. Oke, ini buat ngeplot grafiknya. Nah, dalam kurungnya adalah fig size-nya. Fig size-nya sama dengan 14,10. Oke, ini pakai ukurannya pixel ya. Nah, di sini adalah panjang, ini lebar. Jadi ke sini itu 14, ke sini itu 10. Jadi kurang lebih kayak gitu. Nah, selanjutnya kita definisiin sumbu X-nya dulu nih. Sumbu X-nya, X sama dengan np.range, 0, 16, 4. Saya jelasin maksudnya. Ini adalah start-nya, ini start, start, ini stop, ini step, gitu ya. Start, stop, step, gitu. Nah, maksudnya gimana? Ini startnya 0, terus stopnya 16. Nah, kita lihat ada berapa ininya. 1, 2, 3, 4. Jadi bakal dibagi 4 tuh. Nah, buat tentuin step-nya gitu. Ini kan ada 4 pengamatan, 4 regions. Nah, berarti kita bagi 4 aja nih. Jadi tiap 4 ini 0 ke 4. Ini misalkan NA cells. Terus ke 8 kan. Ke 8 itu berarti misalkan EU cells. Terus misalkan ke 12 kan tambah 4 ya. Jadi kesininya 4, 4, 4. Nah, ini misalkan Japan cells. Nah, sisanya baru di sini other cells gitu. Other cells yang bakal nempatin ini, Japan cells ini grafiknya, EU cells ini, NA cells kayak gini. Jadi kurang lebih range itu kayak gitu. Nah, di sini width itu gini. Width itu adalah lebarnya. Lebar. Nah, maksudnya gimana? Misalkan kita buat grafik, ini tuh lebarnya 0,3. Ini dalam pixel ya ukurannya. Gitu, 0,3. Sampai sini dulu aman. Sampai 0,3 ini, ada yang mau ditanyain dulu? Ada yang mau ditanyain dulu? Kalau nggak ada, kalau nggak ada, kita lanjut teman-teman. Nah, selanjutnya di sini, Kak, apa sih yang dimaksud dengan plt.style.use ggplot? Nah, ini sebenarnya adalah plt.style.use, dia adalah opsional. Dia ini opsional, opsional dari tipe desain grafiknya. Gitu. Jadi dia opsional banget tipe dari desain grafiknya. Selanjutnya yang harus kita buat adalah kita harus definisikan dulu grafik Y-nya. Kita definisikan grafik Y-nya. Tunggu sebentar. Kita udah kebuka pennya jadi gini. Kita definisikan dulu grafik, kan ingat ya lebar grafik itu, lebar satu bar plot ini adalah 0,3. Nah, di sini kita definisin dulu, kan tadi X-nya udah terdefinisi, terus tinggal Y-nya nih. Nah, jadi jadi tinggal sebenarnya nggak mesti Y sama dengan apapun itu ini ya, ini tuh nggak mesti Y namanya, tapi yang penting teman-teman tahu kalau ini bakal ditempatin di grafik Y. Y sama dengan variabel, ini apa? Ya, ini adalah nama kolom. Nama kolom. Terus aja. Jadi Y sama dengan df_t variabel nama kolom ini satu. Y1 sama dengan df_t ini variabel nama kolom 2. Y2 sama dengan
nama variabel, terus nama kolom 3, dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Oke, definisikan satu-satu. Oke, buat nempatin kalau dia di kolom Y, habis itu baru kita buat bar chart-nya. Oke, buat bar chart-nya yang pertama adalah X, Y, width, labelnya action. Oke, jadi yang ini bakal masuknya ke sini nih. Ya. Jadi dia bakal tempatin dulu action. Ini action, ACT, ini action di NA sales, action di EU sales, action di Japan sales, action di other sales. Jadi dia lebarnya segini 0,3. 0,3 aman ya. Nah, ini lebarnya 0,3. Jadi kita definisin dulu sumbu X-nya. Ini definisin sumbu X, terus definisin Y-nya apa? Y-nya adalah ini. Maksudnya nilainya ini yang kita RC itu adalah bentukannya dari Y, terus width lebarnya ini 0,3, terus labelnya action. Nah, oke. Saya scroll ke bawah lagi. Nah, maksudnya tuh gimana, Kak? Oke, maksudnya gini ya. Oke. Nah, ini teman-teman lihat, maksudnya 0,3 itu yang mana sih, Kak? Oke, tunggu saya buka pen lagi. Tadi saya udah screenshot yang grafik itu. Nah, ini, lihat ya. Di sini teman-teman, ini kan, Kak, ini kok X plus 0,3, X plus 0,3. Jadi gini, awalnya kita nempatin grafik di X dulu nih. Ini baru X nih. Jadi kita tempatin, grafik itu adalah X. Ini adalah X. Gitu ya. Nah, berarti kalau misalkan X plus 0,3, oke, berarti X plus 0,3. Nih, ini kan lebarnya ini kan 0,3 piksel. Nah, lebarnya ini kan 0,3 piksel. Berarti kalau X 0,3, dia bakal ditempatin gini. 0,3 baru tempatin bar chart-nya. Tuh. Nah, berarti kan gini, berarti kan ini kan 0,3 nih. Sampai sini kan berarti apa? 0,3 ditambah 0,3, 0,6 kan? Nah, jadi nanti kalau ada X tambah 0,6. Nah, X tambah 0,6, oke, maksudnya X 0,366 di sini ya. Ini kan dicap ditambah tiap ini kan ditambah 0,3. 0,3, 0,6. Nah, nanti itu bakal kayak gini. X-nya sini tapi ditambahin 0,6. Oke, ini 0,3 kan plus ini. Nah, X plus 0,6 tuh di sini koordinatnya. Jadi ini maksudnya koordinat ya, koordinat dari X-nya gitu. Habis itu kan berarti kan gini, lebar dari sini ke sini aja 0,6, lebar sini 0,3. Berarti selanjutnya adalah X plus 0,9. Nah, X plus 0,9 tuh di sini nih. Ini X plus 0,9. Jadi tiap ditambahinnya tuh setara dengan lebarnya gitu. Jadi biar nanti grafiknya itu nggak numpuk gitu. Itu maksudnya dari tiap ditambahin 0,3. Oke, sampai sini dulu ada yang mau tanyain? Kalau buat Y-nya jelas. Y-nya ini tergantung. Kalau misalkan Y1 kan, Y1 itu kan adventure, pas. Y2 itu kan fighting, pas. Dan seterusnya dan seterusnya. Oke, mungkin ada yang mau tanya dulu sampai sini? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya lanjut. Intinya, kalau kenapa tiap ditambahin ini ada ditambahin 0,3, kenapa tiap ini ditambahin 0,3, itu sebenarnya adalah biar eh, biar kalau misalkan dia tuh nggak numpuk grafiknya. Jadi saya ulangin sekali lagi. Jadi ini kan plus 0,3, ini kan lebarnya 0,3. Nah, terus dia ini kan X nih. Terus kan berarti X plus 0,3 yang merah koordinatnya. Nah, berarti kan selanjutnya adalah X plus 0,6. Kenapa harus ditambahin tiap 0,3? Karena lebar dari ini aja udah makan 0,3 piksel gitu. Jadi harus ditambahin X plus 0,3 gitu. Jadi ini X plus 0,3, 0,3, 0,3. Jadi tiap dari tambahan ini ditambahin 0,3 karena lebarnya dia 0,3. Kak, kalau width-nya 0,4 berarti X plus 0,4, X plus 0,8, X plus 1,2. Jadi tiap pertambahannya ditambahin sesuai dengan width-nya gitu ya. Jadi ini nggak dihafal tapi sesuai dengan width-nya. Jadi sesuai dengan case-nya nanti teman-teman pasangnya berapa width-nya. Nah,
Oke, labelnya sesuai ya. Ini Y1 kan adalah adventure, berarti labelnya adventure. Y2 adalah facting, berarti nanti facting. Dan seterusnya, dan seterusnya. Oke, nanti teman-teman set, apa maksud dari set underscore xTix. Jadi gini. Oke, ini kan 0,3, ini kan 0,9. Berarti kan selanjutnya adalah apa? Selanjutnya adalah x plus 1,2, ya kan? Terus selanjutnya adalah x plus 1,5, selanjutnya adalah x plus 1,8. Nah, nanti xTix label tuh gini. Maksud dari xTix label, saya kasih warna hijau jelasinnya. Maksud dari xTix label, oke, di sini ya. Kenapa x plus 1,5 jadi gini. Itu koordinat ya. Itu koordinat, jadi x plus 1,5 berarti dia bakal tempatin sini. Ini xTix labelnya. xTix label tuh yang mana, Kak? Nih, jadi kayak gini. NA cells gitu. Gampangnya kayak judul indeks dari grafik X-nya gitu. Nah, di sini nih, ini maksudnya X plus 1,5 ini gitu. Oke, sampai sini ada yang mau tanyain dulu? Kalau aman mungkin kita lanjut dulu. Oke, saya izin lanjut dulu. Nah, selanjutnya adalah xTix label. Nah, labels-nya ya, kan xTix-nya. Sekarang labels-nya, labels itu nama-namanya. Nama-namanya dibandingkan kita gini. Sebenarnya kita bisa kayak gini, teman-teman. Kita bisa kayak gini, df underscore t, misalkan nih kolom 1, nih kolom 1, kolom 1, kolom 2. Nah, bisa kayak gitu. Cuman capek. Baiknya gimana? Langsung aja df underscore t, yang tadi kita simpan variabelnya, langsung dot index. Nanti dia bakal keluar semua indeksnya. Gitu. Selanjutnya habis kita buat text label, kita harus buat title-nya. Oke, title-nya ini di sini main sales video games by genre. Nah, X label-nya apa, Kak? Oke, X label-nya adalah nih, X label sini region sales-nya. Nah, terus yang ini adalah Y labels-nya. Y labels-nya adalah main sales-nya atau rata-ratanya. Oke, aman ya? Sebelum kita ke Bbox to Anchor, nanti saya jelasin maksud dari Bbox to Anchor apa. Oke, aman ya? Oke, selanjutnya kita bakal masuk ke Bbox to Anchor-nya. Oke, Bbox to Anchor itu apa sih, Kak? Oke, Bbox to Anchor tuh gini, teman-teman. Oke, saya langsung screenshot dari sini aja. Maksud dari Bbox to Anchor sama, koordinat juga. Cuman bedanya dia sebenarnya gambarinnya persentase ya. Persentase bukan bukan koordinat kayak X tadi, kan X plus 3 dan sebagainya. Oke, ini saya ini saya copy paste. Nah, lihat ya. Lihat ya, Bbox to Anchor gini. Ini tuh maksudnya adalah gini, 1,1 itu kan sama dengan 110%. Gitu ya, kan 1,1 kan 110 per 100 itu kan sama dengan ya 2 gitu kan. Jadi 1,1 gitu. Nah, ini tuh koordinat X-nya, ini koordinat Y-nya. Itu persentase. Maksud gini, ini angka, oke dari X dulu, ini X nih. Apa sih, Kak, yang maksud dengan X? Ini X. Oke, kalau teman-teman pasangnya 0 atau 0%, ya saya tulis persentase di bawahnya, ini bakal ditaruh di sini. Bbox to Anchor bakal taruhnya di bawah sini nih. Nih, yang ini nih, ini tuh Bbox-nya ya. Legends-nya. Oke, sorry, Legends-nya Bbox to Anchor itu adalah koordinatnya. Nah, Legends-nya tuh bakal ditaruh di sini. Jadi kotaknya kayak gini. Kalau misalnya teman-teman taruh di X-nya 0 pertama. Nah, yang kedua, apa sih Y? Y itu di sini. Ini grafik Y. 0%-nya sama di sini juga nih. 0%, 0% ya. Gitu. Nah, 100%-nya di sini. 100%-nya itu di sini. Atau 100% itu berapa? 1,0. 100% itu 1,0 ya. Nah, kalau misalkan yang X, 100% di sini nih. 1,0 atau 100%. Nih. Nah, gitu teman-teman. Nah, selanjutnya maksudnya 1,1 gimana? Oke.
Ini kan 100% ya, berarti 110% tuh di sini nih. Kira-kira ini kan 10%, 100%, berarti 110% di sini. Ini 110%-nya di sini. Nanti tinggal di titik, 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 titik. Nah, ini kan berapa ya? 110% Y, ya kan? Y-nya 110%, berarti di sini 110%. Gitu, 110%. Ini kan 100%, berarti 110% sini. Agak keluar dikit nih dari garis ininya. Nah, nanti disambungin tuh. Oh, 110%-nya tuh di sini. Set, garis, 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 tarik garis. Nah, set, set, set. Nah, ini juga tarik garis. Nah, nanti ketemunya di mana? Ya, sorry, ini masih pakai warna ini ternyata. Nih. Nah, gini. Tek, 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 tek. Nah, ketemunya di sini nih. Nah, nanti buat table itu di sini berarti. Jadi maksud dari Bbox to Anchor tuh kayak gitu. Jadi dia buat nentuin letak dari posisi grafiknya itu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain mungkin 1-2 pertanyaan. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya lanjut dulu. Oke, saya lanjut dulu, teman-teman. Jadi selanjutnya adalah kita disuruh buat yang namanya kayak semacam grafik area, tapi nggak area, gini ya. Ini tuh, oke, di nomor selanjutnya, ini namanya adalah bar plot, ya, bar plot, kuantitatif bar plot, stack bar plot gitu ya, stack bar plot. Nah, namanya kayak area gitu. Jadi gini, yang itu menggambarkan besarannya. Oke, saya code-nya saya copy paste dulu. Nah, jadi gini, sama kayak tadi, tapi bedanya nggak ada tambahan gini. Ini kan kalau tadi kan AX dot bar-nya ditambahin, ya kan? X tambah 0,3 tambah 0,3. Sekarang enggak. Sekarang yang Y-nya justru yang ditambahin. Jadi dia numpuknya bukan ke kanan. Tadi kan numpuk ke kanan, ya kan? Di plusnya ke kanan, sekarang di plusnya tuh ke atas nih. Tuh. Grafiknya itu yang atasnya. Jadi Y bottom tambah Y bottom tambah Y1. Terus kayak gitu. Jadi koordinatnya terus tambahinnya, tapi tambahinnya itu dari sini, teman-teman. Tunggu saya. Ini kan. Ini tadi udah saya jelasin yang ininya. Berarti saya tinggal jelasin yang di bawahnya, di bagian AX dot bar-nya. Oke, bedanya gini. Oke, lihat baik-baik. Oke, saya ganti yang ini aja. Nah, lihat. Bedanya di sini aja nih. Oke, ini sebenarnya jarang banget dipakai. It's okay kalau teman-teman nggak paham sekarang dan sebagainya, karena ini jarang dipakai banget. Nah, tapi ini buat memperkaya ini aja, buat memperkaya referensi dan buat memperkaya keilmuan aja. Nah, oke. Jadi gini, ini kan Y bottom. Nah, nanti Y bottom ditambah Y, jadi Y bottom ditambah Y, terus ditambah Y1, ya, selanjutnya, terus ditambah terus nih. Tapi Y1 ini jangan dihapus, jadi yang segini nih jangan dihapus. Terus dipakai kayak gini, Y bottom tambah Y1 tambah Y2 tambah Y3 terus gini tuh. Dia bakal terus bertambah tambahannya. Karena kenapa? Karena dia kan pertama Y bottom tambah Y bottom tambah Y1 kan gini. Ini Y bottom nih. Terus ini Y bottom tambah Y, ini Y bottom tambah Y1, dijelasin lagi Y bottom kan berarti kan dari sini Y bottom tambah Y1 berarti kan tambah Y2 selanjutnya lagi terus berarti kan Y bottom tambah Y1 tambah Y2 tambah Y3 gitu. Karena kan sampai sini Y bottom, sampai sini Y bottom plus Y, sampai sini Y bottom sampai Y1 sampai Y2 sampai Y3. Jadi seterusnya dia bakal numpuk kayak gini nantinya nih. Sorry, dia bakal numpuk kayak gini. Jadi numpuknya rapih gitu. Gitu ya. Nah, ini cara bacanya gini. Oke, itu udah cara penempatannya, labelnya sama kayak biasa ya. Y1 kan affecting, Y2 miss dan sebagainya. Kayak Y11 nih, strategi. Berarti labelnya strategi. Nah, lihat baik-baik. Oke, ini sama semua ininya, tapi saya mau jelasin cara bacanya aja. Oke, cara baca gini. Ini kayak teman-teman numpuk kue. Teman-teman numpuk kue. Ada kue yang namanya action, ada kue yang namanya adventure. Misalkan kue action warnanya merah, strawberry, terus kue
adventure warnanya biru misalkan, blueberry, dan seterusnya. Nah, tumpuk-tumpukan dari kayak teman-teman tumpuk-tumpuk kue, tapi kue ini punya ukurannya beda-beda. Oke, setiap kue punya ukuran yang berbeda. Oke, setiap kue punya ukuran yang berbeda. Nah, karena setiap kue punya ukuran yang berbeda, kita lihat kue yang paling besar mana. Oke, contohnya gini. Oke, lihat di sini. Oke, di sini udah saya kasih ini ya. Udah kasih pembahasannya. Penjualan genre platform tertinggi di North America. Oke, teman-teman lihat di North America. Nih, lihat di North America. Sorry, lihat di North America. Nah, ini. Game genre itu paling laris katanya. Coba lihat di sini. Genre platform ya. Genre platform warna apa? Oke, warna kuning kayak gini nih. Lihat, kenapa dia bisa dibilang paling besar? Karena kuenya paling besar. Kayak porsinya paling besar kuenya. Gitu, teman-teman. Jadi cara bacanya kayak gini, teman-teman. Ini bisa dipakai buat kayak misalkan komposisi konsumsi energi di Indonesia. Nah, biasanya pakai gini. Ini sebenarnya kayak grafik area. Gitu. Jadi dia buat nunjukin suatu komposisi. Oke, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyain? Sebelum diakhirin, aman? Kira-kira kalau ada pertanyaan satu dua seputar dari grafik dan cara ininya, cara nampilinnya. Oke, ada pertanyaan atau aman? Oke, kalau ada pertanyaan, tadi boleh tonton recordingnya buat yang tadi telat dan sebagainya. Nah, mungkin boleh dibantu untuk absensinya. Oke, mungkin sebentar saya cari dulu buat link absensinya. Tunggu sebentar untuk absensinya. Oke. Ini masih belum ketemu. Baik, teman-teman, tunggu sebentar ya. Boleh nih, kasih Siti Humaira, kita dokumentasi dulu yuk. Oke, saya stop share. Mungkin langsung di dokumentasi aja buat moderator Kak Heni. Jadi kita nggak usah open cam juga masih oke. Karena kebetulan lagi ini juga lagi nggak kondusif ini ya. Ya, langsung aku screenshot aja ya. Kita mulai ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Kak Siti Humaira atas waktunya malam ini.
mohon maaf juga nih, saya sedang kurang sehat, dan terima kasih juga untuk Kak Naufal yang sudah mengajar pada malam ini, semoga ilmunya bisa bermanfaat ya. Mungkin dari aku segitu aja, mungkin dari Kak Naufal boleh jika ada tambahan atau, pesan-pesan untuk peserta kita yang satu ini. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman yang hadir hari ini. Nanti buat yang tadi baru join dan sebagainya tadi, sempat masuk, sempat keluar, sempat masuk sebagainya, akhirnya, eee, cuman 30 menit awal, jadi peserta udah keluar semua. Mungkin kan karena kita lagi di Ramadan, lagi bulan puasa, jadi mereka ada tarawih dan sebagainya. Jadi sampai menit ke-28 tadi masih cukup rame, cuman, keluar semua dan nanti kalau misalkan tadi baru join banget, kayak misalnya Kak Siti Humaira atau tadi tadi ada satu orang juga yang baru join di dekat-dekat akhir, itu nanti ditonton recording-nya, nanti dipelajarin lagi terutama di bagian yang di Google Classroom ya. Di Google Classroom tuh ada video yang namanya grafik, data visualization, itu dipelajarin tiap part-nya dan caranya, atau nanti di Sabtu depan saya bantu jelasin lagi, gitu. Oke, kurang lebih mohon maaf. Saya akhiri hari ini, terima kasih buat Yeni, terima kasih buat yang sempat hadir, terima kasih buat Kak, Siti Humaira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.